program-program. Jadi ternyata di dalam sekolah musik ini atau belajar musik ini ada beberapa tahapan atau beberapa level yang harus dicapai oleh seorang siswa. Seperti halnya saat kita melaksanakan sekolah, ada juga ujian tadi Pak ya, ujiannya setahun sekali. Naik kelas. Untuk naik kelas ke level berikutnya harus ada ujiannya. Kemudian setahun sekali juga akan diadakannya konser Pak ya, tepatnya pada bulan November. Pada saat bulan November setiap tahunnya. Adapun pertanyaan selanjutnya dari saya yaitu apa tujuan perform atau tujuan diadakannya konser tersebut? Jadi saya persilahkan Pak. Nah ini penting sekali memang pertanyaan saya jawab. Konser ini sendiri yang paling utama di sini yaitu untuk mengasah atau keberanian dari seorang siswa, mental keberanian, karena tidak semua orang, bahkan orang dewasa sekalipun gitu ya, berani tampil di hadapan umum, apalagi main musik. Mungkin kalau cuma ngomong aja banyak orang bisa ambil mic ngomong di hadapan orang, tapi kalau main musik nggak semua orang. Dia main gitar, bahkan main musik sendirian. Mungkin kalau main band mending ya, band itu ada 4-5 orang, ini sendirian, solo, bermain gitar sendiri, bermain biola sendiri. Nah itu memang tujuannya untuk melatih keberanian. Jadi nggak masalah dia salah seorang siswa, misalnya dia main banyak salah, nggak apa-apa, itu udah kita nilai. Yang penting keberanian dia untuk tampil. Satu. Yang kedua, ya tadi juga untuk ibaratnya itu selain untuk melatih keberanian, juga untuk ajang ekspresi. Karena ada anak siswa yang mungkin dia pintar betul nih, kalau cuma untuk main-main sendiri di ruangan bosan, kayaknya perlu dilihat orang ini. Nah, itu ada saatnya dia tampil, dia mainnya bagus banget, dilihat orang dia merasa tertantang. Nah, gitu. Jadi itu paling nggak minimal 2 itu. Jadi untuk menasah keberanian, terus juga untuk ajang ekspresi buat anak-anak, buat ini loh selama setahun dia belajar dia udah bisa main lagu ini. Karena banyak juga kejadian orang tua siswa itu baru tahu anaknya bisa main setelah konser. Banyak orang, karena di rumah anak-anak itu jarang latihan. Jadi ibunya, bapaknya ini anak ketika saya ajak konser, apa bisa om dia tampil? Karena di rumah jarang latihan. Gini aja ibu, bapak, kita lihat aja di konser. Nah setelah konser loh, pada kaget semua, ternyata anak saya bisa ya gitu kan. Oh ya udah, berarti bagus. Memang konser itu juga untuk orang tua juga bagus. Jadi oh ternyata dia tahu, dia bisa mengevaluasi anaknya. Jadi oh ternyata anak saya udah les 2 tahun bisa ini, nah, gitu kan. Jadi nggak percuma investasi setiap bulan mengeluarkan uang untuk biaya khusus. Ternyata anak saya udah bisa tampil ya. Bahkan lebih bagus lagi ada videonya, bisa diupload seperti sini. Mas Angga rajin bikin video, bisa bukan apa sih, bisa untuk memotivasi anak-anak untuk latihan tampil rajin latihan, bikin rekaman diupload sehingga bisa menjadi nilai tambah tersendiri. Saya rasa itu Mas Angga. Jadi sudah kita dengarkan paparan dari beliaunya bahwa diadakannya perform ataupun konser untuk melatih mental, menguatkan mental, karena di saat itulah ilmu yang dia dapatkan dari hasil kursus itu diuji, istilahnya diuji di hadapan orang banyak. Apakah hasil belajarnya itu benar-benar jadi, apa gimana, itu mentalnya akan terbentuk dengan adanya diadakan konser. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu faktor apa saja yang terpenting saat memilih gitar, saat ingin membeli gitar ini, yang faktor yang perlu diperhatikan ini apa? Gitar ya, bukan musik ya. Gitar. Ini khusus gitar, memang saya juga instrumen yang saya pegang gitar ya. Gitar juga sebenarnya ada 2, ada gitar klasik, ada gitar akustik, gitu kan. Gitar klasik sama akustik itu memang karakternya beda. Kalau klasik mungkin lebih soft karena dia senarnya terbuat dari nylon ya. Nah, dia Nah ini gitar klasik ya. Kalau yang saya pegang ini gitar klasik, kalau dilihat senarnya ini nylon. Ya, senarnya nylon. Nah yang satu lagi gitar akustik. Akustik itu dia bisa macam-macam sih ya. Karena dia sudah modifikasi, namanya juga akustik ya. Jadi kalau yang disebut klasik, ya gitarnya seperti ini klasik, nggak diapa-apain. Nah kalau gitar akustik itu dia senarnya udah dimodifikasi jadi kawat, biasanya gitu. Terus biasanya ada tambahan equalizernya di sini biasanya ya. Terus ada jacknya yang bisa disambung ke speaker, nah itu sudah dimodifikasi, itu akustik gitu. Nah untuk memilih gitar, ya tentu saja dikembalikan kepada selera. Untuk pemula
Ya, untuk pemula, nah mungkin ini bisa kita bagi. Kalau yang untuk pemula banget yang saya anjurkan memang yang klasikan seperti ini. Gimana? Oh ya, begini. Ya. Kalau yang buat baru belajar, saya anjurkan memang sebaiknya beli gitar yang nylon atau klasik. Kelebihannya banyak. Satu, pencetannya lebih soft, lebih lembut, ya, lebih gampang lah, tidak gampang capek, karena dia terbuat dari nilon. Permukaan senar nilon itu dia cenderungannya lembut dipencet. Beda dengan kawat, dia tajam. Kalau kita pencet sakit. Ya. Kalau yang belum terbiasa, karena umumnya baru belajar kan masih belum kuat ya tangannya, sehingga dia harus pakai yang lebih soft. Terus yang kedua, keunggulannya gitar klasik, dia punya neck yang lebih lebar. Necknya lebih lebar dari gitar akustik. Nah, keuntungannya lebarnya apa? Area pencetannya bisa lebih leluasa. Karena kalau baru belajar itu memang membutuhkan space atau area pencetan yang luas, karena memang jarinya memang biasanya masih renggang-renggang. Nah, beda kalau yang sudah mahir, dia gitar yang kecil necknya ataupun yang besar dia bisa. Nah, ini untuk yang baru belajar. Nah, saya rasa itu. Nah, kalau yang sudah mahir, yang sudah bisa lah ibaratnya, bukan mahir, yang sudah bisa, itu antara akustik sama klasik itu lebih cenderung ke selera sebenarnya. Jadi kalau klasik itu dia cenderungannya suaranya lebih, ya tadi karena mungkin dia soft ya, petikannya atau karakter suaranya juga lebih soft, lebih bulat, ya, lebih tone, itu beda. Nah kalau klasik, kalau akustik lebih tajam biasanya, karena dia terbuat dari string, kawatnya senarnya ini ya. Dan sehingga kalau untuk yang level anak yang udah bisa bermain gitar, ini lebih cenderung ke selera, lebih suka yang suara soft atau yang lebih tajam, itu aja sih. Tapi kalau untuk yang pemula yang baru mau belajar nih, saya anjurkan yang beli yang klasik kan seperti ini aja. Nah, terus yang ketiga, bagi yang sudah bisa lagi nih, yang sudah bisa punya 2 gitar minimal nggak masalah dong, karena sudah hobi gitar. Satu punya yang klasik, satu lagi punya yang akustik, nggak apa-apa. Yang klasik buat bermain-main klasik, yang akustik buat bermain chord, buat rhythm atau genjreng lah istilah kampungnya ya, buat genjreng-genjreng atau buat bermain melodi, buat bermain bass dan pakai akustik. Tapi kalau klasik, ya murni bermain klasik, petikan, strumming dan seterusnya. Sehingga punya 2 gitar minimal bagi seorang yang hobi gitar itu, saya bilang wajar, mungkin bahkan bukan wajar, wajib kalau bisa gitu ya. Punya 3, 4 ya nggak masalah juga kalau emang anggarannya ada. Selera. Iya, buat selera. Karena ada gitar listrik, beda lagi gitar listrik. Gitar listrik itu dia harus pakai listrik, kalau nggak pakai listrik nggak bunyi. Nah itu beda lagi. Punya 3 sudah. Ada gitar klasik, akustik, listrik. Nah, ya kan? Punya 3, why not? Kalau emang anggarannya ada, nggak masalah. Kalau emang sudah hobi nggak masalah, silakan deh. Cuman kalau tadi pertanyaannya kembali ke yang pemula, saya anjurkan yang klasik. Karena dia jangka panjang bisa kepakai terus. Gitu, saya rasa. Jadi rekomendasi bagi kalian yang masih pemula yang ingin belajar gitar, yaitu dianjurkan untuk memulainya dengan gitar klasik gitu Pak ya. Ya betul. Dimulainya karena untuk jangka panjangnya juga bagus. Kecuali kalau kalian nanti sudah bisa baru kalian boleh memainkan dengan gitar akustik gitu Pak. Akustik silakan. Bisa. Tergantung selera lagi Pak ya. Selera. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau di sini nih Pak, di rumah musik ini nih Pak, saat les gitar klasik apa aja yang diajarkan Pak? Jadi yang diajarkan apa aja? Yang klasik ya. Jadi kalau kita mulai dari pelajaran satu persatu, jadi mulai dari senar 1 yang paling bawah ini, terus ke senar 2 dan seterusnya. Jadi kalau lebih cenderung, kalau saya sih lebih suka menggunakan istilah melodi dan bass ya. Jadi ada senar 1, 2, 3 yang biasa kita pakai buat melodi. Walaupun senar 4, 5, 6 bisa kita pakai melodi juga. Cuman untuk pemula atau untuk belajar awal akan lebih mudah kalau saya pisah seperti itu. Jadi mulai dari pelajaran melodi senar 1, 2, 3, terus masuk ke senar 4, 5, dan 6. Karena faktanya nanti dalam belajar gitar klasik itu kita arahnya ke bermain musik secara instrumental. Hanya ada minimal 2 suara, melodi dan bass. Ya, jadi ada melodi yang dikombin dengan bass. Nanti kalau kemudian sudah bisa senar 1 sampai 6, baru kita masuk ke tadi chord. Mungkin kalau logikanya belajar otodidak, kalau kita banding-bandingkan dengan otodidak, mungkin agak sedikit kebalik. Jadi kalau kita otodidak atau kita belajar gitar populer non klasik, itu biasanya orang belajar chord dulu. Nah kalau dia belajar klasik, memang dia mulai dari step by step, satu demi satu, mulai dari senar 1 sampai 6. Ketika dia udah bisa senar 1 sampai 6, baru kita belajar chord. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya
ketika kita mulai dari belajar tahap satu demi satu tadi, itu kita melatih jari tambah kuat. Seiring waktu, setelah kita belajar anggaplah 3 atau 4 kali pertemuan, setelah pelajaran senar 1 sampai 6 itu udah bisa, otomatis tangannya udah tambah kuat. Bermain chord harusnya bisa lebih gampang, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibalik, logikanya belajar chord dulu, nggak apa-apa. Biasanya kalau orang otodidak dia belajar chord dulu. Sama, itu bisa bisa saling membantu lah. Ketika tangan kita udah biasa bermain chord, bermain klasik mungkin akan lebih gampang. Nah tadi kembali ke pertanyaannya, kalau belajar klasik ya itu. Jadi kita mulai dari belajar senar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 dulu melodi, kemudian 4, 5, 6 bass, kemudian kita gabung antara melodi dan bass, baru kita kombinasi lagi menjadi chord ya. Pada akhirnya belajar klasik itu nanti ujungnya bisa bermain musik secara instrumental, yaitu bermain musik tanpa tanpa nyanyian atau tanpa vokal, atau mungkin solo gitar dalam hal ini tanpa iringan musik, alat musik lain. Ya, begitu saya rasa, Mas Angga. Jadi itulah paparan dari beliaunya tentang masalah gitar klasik. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Jadi benarkah belajar alat musik itu bikin pintar? Kan itu kan ada banyak tuh di kalangan anak muda, apalagi teman-teman saya dulu banyak yang bilang begitu. Apakah benar belajar alat musik itu bikin pintar? Silakan jawab Pak. Ya, oke, silakan. Ya ini memang ada penelitian, cuman saya mungkin juga saya kurang untuk masalah penelitian ya. Cuman yang kita faktanya ketika saya dalam ini ngajar gitar kepada siswa-siswa saya, banyak orang bilang belajar musik itu bikin pintar. Mungkin otak kiri dan otak kanan bekerja. Kalau otak kiri kan lebih cenderung ke hafalan, ingat itu Pak, logika gitu ya. Nah kalau otak kanan lebih cenderung ke kreativitas. Mungkin kalau saya lebih spesifikkan, mungkin belajar musik klasik mungkin ya Mas ya. Karena saya entah kalau musik yang non klasik ya. Karena kalau di musik klasik itu kerasa banget otak kiri kanan ini bekerja. Jadi ketika kita melakukan proses belajar musik klasik itu kita baca not. Nah itu yang bekerja otak kiri itu, otak kiri yang bekerja. Tapi ketika kita memainkan musiknya itu sendiri gitu kan, ketika kita sudah mulai proses baca, otak kita bekerja. Ketika kita bermain musik itu otak kanan karena kreativitas, sehingga otak kiri kanannya bekerja. Nah ketika otak kiri otak kanannya seimbang, itu membuat orang itu menjadi lebih menjadi lebih komplit dia. Mungkin bukan lebih pintar, tapi ya dia lebih komplit ya. Jadi kemampuan logikanya atau hafalannya kuat, kemudian kreativitas atau perasaannya itu juga kuat. Coba bayangkan saja, lagu itu ada yang mungkin kalau lagu cuma setengah halaman itu bisa ibaratnya kita hafal itu wajar ya. Tapi ada lagu yang sampai 4-5 halaman itu kita mainkan tanpa membaca itu luar biasa. Nah itu kan. Jadi kemampuan hafalnya kuat, tapi kreativitasnya sama improvisasinya pun juga jalan di situ. Nah dua-duanya jalan. Jadi kalau pada otak kita ini kan dua-duanya membutuhkan nutrisi ya, otak kiri dan otak kanan. Nah di musik itu kita, terutama di musik klasik kalau saya bilang, saya nggak tahu kalau musik lain ya, tapi kalau di musik klasik itu perasa banget tuh. Ketika kita belajar baca notnya, kemudian kita belajar memainkan musiknya, dua-duanya keasah gitu. Otak kiri dan otak kanannya keasah. Nah jadi ya kalau saya mungkin lebih tepat, bukan lebih pintar Mas, tapi kebutuhan nutrisi otak kiri kanan kita akan lebih terpenuhi dengan lewat belajar musik, terutama musik klasik. Menurut saya itu. Nah. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, belajar musik itu bisa memfungsikan otak kanan dan otak kiri gitu Pak ya, lebih tepatnya. Jadi bukan cenderung terhadap salah satu otak kanan atau otak kiri saja, tapi bisa seimbang lah antara otak kanan dan otak kiri. Jadi pertanyaan yang terakhir ini Pak, pertanyaan terakhir kedua. Ya, apakah bisa belajar alat musik pada usia dewasa seperti saya nih Pak, pada usia dewasa seperti ini, misalkan ingin belajar tetap bisa? Bisa. Pasti bisa ya Mas Angga ya. Jadi satu mulai tadi yang kita sempat bahas di awal, satu niat dulu. Mulai dari niat. Karena kita sudah niat punya itu, tapi tujuannya jangan sampai terbatas niat. Niat itu sudah punya nih, tapi ketika belajar itu susah
niatnya jadi pupus, jangan. Yang kedua syaratnya fighting spiritnya. Sudah punya niat, harus punya semangat untuk bisanya itu. Semangat untuk bisanya itu. Nah ini kadang-kadang setiap, bahkan bukan orang dewasa saja, orang masih kecil pun kadang-kadang punya kendala. Nah fungsinya guru. Memang guru itu juga dia harus bisa harus bisa mengemong, harus bisa mengayom ketika seorang siswa, entah itu dewasa ataupun anak-anak, ketika dia kebentur dengan hal yang sulit dan dia merasa putus semangat, harus diangkat semangatnya. Itu syaratnya nggak, walaupun udah dewasa nggak masalah. Satu syaratnya niat, yang kedua harus punya fighting spirit yang kuat untuk bisa, semangat untuk bisanya. Nah terus yang ketiga ya rutinitas belajar. Jadi walaupun mungkin sudah dewasa, mungkin kesibukannya udah banyak gitu ya, sudah kerja, nyari uang, tentu saja akan lebih sulit ya. Kalau anak-anak kan dia enak, tugasnya cuma sekolah, habis itu latihan bisa. Nah, kalau yang udah dewasa ya pikirnya banyak, udah nyari uang, belum lagi kalau misalnya akhir bulan nggak pusing juga kan. Nah, bayar kreditan, nggak pusing aja. Memang di orang tuanya banyak kendalanya, lebih banyak kendalanya. Di samping memang dia secara mungkin otaknya juga sudah tidak se-fresh seperti kayak anak-anak ya. Sudah suntuk aja bawaannya. Mungkin ya diakali dengan cara tadi, belajarnya jangan yang berat-berat. Nah, misalnya belajar gitar nih, kalau diajarin baca not kayak anak-anak itu mungkin pusing dia. Ya, jadi dibalik aja, jangan pakai baca not. Mungkin belajar chord aja dulu. Bisa 4 chord, terus ada A, D, E, sama D minor misalnya. Udah, main lagu minimal kayak lagu apa, misalnya kayak lagu Edelweiss, lagu-lagu anak-anak tapi yang enak dimainkan. Nah, itu bisa kita pakai buat hiburan. Nah, buat hiburan minimal ketika kita stres atau mungkin beban pekerjaan banyak, ambil gitar, main genjreng-genjreng aja. Kalau pakai baca not, saya yakin pasti sulit. Nah, untuk yang belajar musik, apakah ada pertanyaan apakah setelah dewasa apakah bisa belajar musik? Tentu saja bisa, sangat bisa. Syaratnya pertama harus punya niat. Satu, niat ini penting karena ya itu tadi, untuk mengawali suatu pekerjaan kan harus ada niat, harus ya. Nah, tapi jangan sampai hanya punya niat. Nanti kalau punya niat aja pas belajar ternyata sulit, hilang, pupus niatnya. Jangan. Yang kedua syaratnya harus punya fighting spirit, semangat untuk bisa. Jangan putus harapan. Jadi ketika sulit, memang sulit. Semua belajar musik pasti sulit. Semua instrumen musik punya tingkat kesulitan yang berbeda. Gitar, piano, semua punya tingkat kesulitan. Ketika sulit, harus semangat. Nah, terus yang ketiga, syaratnya itu tadi, cari bahan yang tidak terlalu sulit-sulit dulu untuk yang dewasa. Jadi cari bahan yang mungkin kalau untuk anak-anak belajar baca not, kalau untuk yang dewasa ya nggak usah pakai not balok dulu. Stres nanti karena not itu mikir lagi, udah pikiran suntuk belajar cari kerja istilahnya cari uang, cari nafkah di luar pekerjaan, beban pekerjaan berat. Tahu-tahu belajar musik diajarin baca not, keriting lagi, gitu kan? Ya udah mendingan konsultasi sama gurunya, Pak atau Mas, saya belajar gitarnya atau belajar musiknya yang lebih rileks aja deh, yang santai aja, yang bisa saya sambil main, sambil santai di rumah. Oke, tentu saja guru yang baik tidak harus memaksakan, lu harus belajar baca not dulu ya, jangan. Lihat-lihat, kalau anak-anak baca not nggak apa-apa, kalau dewasa, kalau saya pribadi akan saya mulai dengan pelajaran yang lebih gampang dicerna oleh orang-orang yang sudah dewasa. Belajar chord dulu kalau di gitar, gampang-gampang chordnya, A, D, E, 3 chord, bisa lagu apa? Kita cari lagu, pasti ada dong. Lagu yang menggunakan 3 chord ada ya, pasti banyak. Nanti kita ajarkan lagu-lagu yang menggunakan 3 atau 4 chord dulu. Nah, modal lagu ini yang kita pakai buat menghilangkan stres, buat refreshing di rumah gitu kan. Sama anak-anak nyanyi lagu naik-naik ke puncak gunung, bisa dong. 3 chord, 4 chord. Panggil anaknya, bisa baru umur 7 tahun, sini anak-anak. Main lagu apa naik-naik ke puncak gunung, sini ayah, saya iringin. Mainkan lagu 4 chord bisa. A, D, E, sudah itu bisa naik-naik ke puncak gunung. Nah, itu dipakai buat refreshing sama anak-anak. Nanti kalau sudah meningkat kemampuannya, tingkatkan lagi jadi 5 chord, 6 chord. Ya sudah naik lagunya, lagu yang lebih dewasa lagi bisa, gitu kan? Ya itulah intinya 3 tadi. Punya niat, terus keinginan yang kuat untuk bisa. Yang kedua cari guru yang bisa mengajarkan lagu-lagu yang sesuai dengan kemampuan. Jangan yang sulit-sulit, yang gampang-gampang aja. Saya rasa itu. Okay. Jadi kalian yang sudah dewasa, yang pengen bisa belajar alat musik, jadi kalian tidak perlu khawatir. Yang penting punya niat dan tekad yang kuat. Apapun insya Allah bisa terwujud, bisa lah intinya. Jadi tergantung kemauan dan niatnya. Kalau niatnya dan tekadnya itu kuat, ingin bisa, pasti juga
bisa, Allah akan memberikan jalan. Oke, sementara itu saja ngobrol-ngobrol kita kali ini. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Dan sekali lagi saya katakan, kalian yang belum mengikuti giveaway yang saya adakan, segera ikuti, karena nanti saat tanggal 17 Januari 2021 akan saya umumkan pemenangnya, dan masih ada kesempatan bagi kalian untuk memenangkan giveaway yang saya adakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.